Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menjumpai sahabat semua. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang sebuah visi nasional yang sudah diagendakan ketika Presiden Jokowi dulu, yaitu tahun 2045 itu adalah Indonesia Emas. Nah, di dalam Indonesia Emas ini menurut visi ini ada beberapa hal yang akan terjadi, akan diharapkan kepada masyarakat ketika tahun 2045 itu atau satu abad Indonesia merdeka itu. Yang pertama adalah mewujudkan bangsa yang berdaulat. Artinya apa? Kita tidak tergantung kepada negara lain. Kita tidak dijajah oleh negara lain. Kita merdeka. Yang kedua, masyarakatnya maju. Maju dalam bidang sains, teknologi, bidang peradaban. Kemudian masyarakatnya makmur. Nah, tentu kalau bicara makmur adalah masalah kesejahteraan, masalah perekonomian. Nah, itu dibayangkan oleh Jokowi ketika itu Indonesia maju itu begitu, Indonesia emas. Nah, sementara itu kalau kita lihat tujuan negara kita dalam pembukaan Undang-Undang 45 ada 4 poin. Yang pertama, negara itu wajib melindungi bangsa dan negaranya. Artinya, negara tidak boleh menyengsarakan rakyatnya, tidak boleh menomorduakan rakyatnya, dan dia harus melindungi segenap bangsa dan negaranya. Kemudian mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, ini kembali lagi bagaimana tanggung jawab negara mensejahterakan masyarakatnya. Ini tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab kita bersama, tapi tanggung jawab negara. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau kita bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah ini berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah sains teknologi, dan juga masalah akhlak. Sekarang dunia dikejutkan dengan munculnya artificial intelligence. Nah, seakan-akan dunia ini sekarang sudah dikuasai oleh AI ini. Nah, apakah saya dengar Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi menggembar-gemborkan pentingnya artificial intelligence itu bahkan diterapkan di sekolah-sekolah. Apakah ini salah satu bentuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa? Kemudian yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi bangsa Indonesia itu, negara itu harus berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan selama ini sudah memang terlihat dalam masalah Palestina misalnya. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk mewujudkan Indonesia emas itu yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, yaitu bangsa berdaulat, maju dan makmur. Apakah dengan langkah-langkah yang sudah diambil sekarang ini, seperti membuat pusat-pusat strategik nasional, seperti misalnya membuka atau memindahkan ibu kota negara di Jakarta ke IKN, kemudian ada PIK 2, kemudian ada lagi PSN di Papua, ada lagi di Surabaya, ada lagi di Kalimantan dan lain sebagainya. Bahkan di Sumatera Barat juga ada. Apakah ini salah satu bentuk mensejahterakan rakyat? Apakah ini salah satu bentuk mencerdaskan masyarakat untuk menyongsong tahun 2045? Sebetulnya bangsa Indonesia adalah welcome terhadap masalah pembangunan, terhadap investor dari luar atau dari mana saja. Pertanyaan masyarakat adalah apa manfaatnya untuk masyarakat? Bagaimana yang kita sebut dengan kemakmuran masyarakat, ada enggak dari investasi yang dibuat dari pusat-pusat strategis itu? Ini yang menurut saya harus diklarifikasi, harus dikelirkan oleh pemerintahan sekarang Prabowo, bahwa cita-cita bangsa kita seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 tadi itu ada langkah-langkah strategik untuk mewujudkan Indonesia emas itu pada tahun 2045. Kalau tidak, saya khawatir rakyat tidak semakin cerdas, tidak semakin makmur, tidak semakin berdaulat, tapi semakin terkebelakang. Yang muncul pada tahun 2045 yang saya khawatir adalah bukan Indonesia emas, tapi adalah masyarakat cemas. Mudah-mudahan tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.